Ya halo guys, balik di channel gue di Safri Arifin. Dan di video kali ini gue mau sharing tentang gimana sih cara kita untuk berani untuk memulai dan gak overthinking ketika ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. So kalau kamu selama ini masuk ke takut, masuk ke ragu, masuk ke overthinking ketika ingin memulai sesuatu yang baru, pastikan kamu nonton video ini sampai akhir. Karena di video ini kita akan belajar cara memulai tanpa overthinking dan tanpa rasa takut. Ya, memulai suatu hal yang baru memang jadi hal yang sangat menantang di hidup kita, karena memang sebelumnya kita itu belum pernah melakukan hal tersebut. Jadi wajar aja kalau misalnya kita ada overthinking, pikiran negatif, dan kayak takut nggak bisa ngelakuin hal tersebut. Soalnya gue juga dulu pernah ngerasain hal tersebut waktu mau mulai konten di tahun 2020. Nah waktu itu kan apalagi gue mulainya dengan segala keterbatasannya ya, keterbatasan alat, keterbatasan waktu, dan di ruangan yang nggak cukup proper untuk konten. Tapi ya karena waktu itu gue yakin dengan apa yang lagi gue lakukan, jadi ya gue bisa-bisa aja untuk ngelakuinnya. Bahkan sampai sekarang, konten itu masih jadi salah satu pekerjaan yang masih gue lakukan hingga saat ini. Ya kebanyakan orang itu susah mulai bukan mereka nggak bisa, tapi mereka itu banyak takutnya, takut gagal, takut nggak bisa ngelakuin, atau mungkin terlalu perfeksionis, terlalu mikirin hasil akhir, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ngebuat mereka itu susah untuk mulai, dan nggak mulai-mulai. Tapi coba deh kamu pikirin, udah berapa banyak ide yang kepikiran di kepala kamu dan nggak pernah terrealisasikan? Berapa banyak rencana yang akhirnya cuma jadi angan-angan, karena kamu terlalu mikirin hasilnya harus sempurna sebelum memulai. Ya disinilah jebakan dalam memulai. Kadang kita itu sering berpikir kalau memulai itu harus dengan langkah yang besar, tapi nyatanya kita itu nggak perlu langkah besar untuk memulai. Kita juga bisa memulai dengan langkah yang kecil, karena langkah yang kecil kalau kamu lakukan dengan konsisten juga akan menghasilkan hal yang besar juga, sama seperti langkah yang besar. Kita juga sering berpikir kalau kita itu harus jago dulu sebelum memulai. Nyataannya ya nggak juga, karena sejago apapun kita sebelum memulai, pas udah mulai, ujung-ujungnya kita juga harus belajar hal baru, karena pasti ada aja hal baru yang harus kita pelajari. Jadi ya nggak perlu tuh jago-jago banget ketika ingin memulai. Yang penting kamu itu tahu dasarnya aja. Nah dari dasar itu kamu udah bisa memulai, sisanya bisa kamu pelajari ketika sudah memulai. Kita juga sering ngerasa takut gagal, dan ini yang menurut gue cukup aneh sih. Kenapa kita itu takut gagal? Padahal kalau dipikir ya, gagal itu wajar. Dan kalau tanpa gagal, kita itu nggak akan dapat pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Jadi ya wajar aja kalau misalnya kita gagal. Apalagi kan kalau misalnya kita itu melakukan hal yang baru. Ya masa nggak gagal gitu? Ya aneh kan? Malah kalau nggak gagal, kita itu nggak bisa dapat pelajaran berharga. Kita nggak bisa belajar banyak hal. Karena dari kegagalan itulah kita dapat pelajaran yang sangat berharga yang mungkin bisa kita terapkan ketika nantinya mencoba lagi. Jadi nggak usah deh takut gagal. Karena gagal itu bagian proses. Ya mau nggak mau gitu, kamu itu ya pasti akan menghadapi kegagalan. Kalau misal berani untuk mencoba hal yang baru. Jadi ya udah deh, nggak usah takut gagal. Dan yakini kalau gagal itu bagian dari proses. Nah jebakan-jebakan tadi yang harus kamu hindari. Karena jebakan-jebakan itu cuman bikin kamu jadi nggak berani untuk memulai. Jadi sadari jebakan tersebut dan hindari jebakan tersebut agar kamu bisa memulai tanpa rasa takut. 1% setiap hari jauh lebih baik daripada kamu nggak melakukannya sama sekali. Ya kalau kamu masih susah untuk memulai, mungkin kamu masih berpikir kalau memulai itu harus dengan langkah yang besar. Padahal nyatanya nggak perlu dengan langkah yang besar, karena kamu juga bisa memulai dengan langkah yang kecil. Karena 1% setiap hari, 1% progres setiap hari itu jauh lebih baik daripada kamu nggak berprogres sama sekali. Coba deh kamu bayangin, kamu berprogres 1% setiap hari. Contohnya baca buku 1% setiap hari, buat konten 1% setiap hari, belajar buat bisnis 1% setiap hari. Maka dalam 1 bulan pun mungkin udah kelihatan progresnya, udah kelihatan perbedaannya dari pas awal kamu baru memulai. Nah langkah-langkah kecil inilah yang sangat powerful kalau misalnya kamu susah memulai. Karena dengan langkah-langkah kecil seperti ini, kamu jadi lebih berani untuk memulai, kamu jadi nggak takut untuk memulai, dan kamu juga jadi lebih mudah dalam memulainya. Jadi mulai sekarang stop deh untuk ngeremehin langkah-langkah kecil ini. Karena langkah kecil yang kamu lakukan setiap hari secara konsisten itu juga bisa menghasilkan hal yang besar. Jadi selalu ingat kalau kamu itu nggak harus mulai dengan langkah yang besar. Kalau misalnya kamu selalu susah untuk mulai, pecah langkah tersebut jadi langkah-langkah yang kecil biar kamu jadi lebih mudah dalam memulainya. Jangan mikirin sempurna, tapi mikirin selesai aja ketika kamu baru memulai. Ya it's okay untuk nggak sempurna di awal. Soalnya kayak impossible juga kalau misalnya kamu baru melakukan hal suatu yang baru, tapi kamu langsung mau sempurna. Justru kalau langsung sempurna ya kita itu akan cepat merasa puas, akhirnya akan berhenti lagi. Malah dari ketidaksempurnaan itulah kita akan belajar banyak hal untuk improve kualitas dari hasil yang kita kerjakan. Jadi it's okay aja kalau misalnya kamu awal melakukan itu hasilnya nggak sempurna, ya wajar aja. Contohnya nih, gue lagi ngebangun channel YouTube ini. Ya mungkin dari video pertama sampai video ke-10 itu kualitasnya masih kurang gitu ya, masih banyak kekurangannya. Dari visualnya masih kurang, atau mungkin dari cara gue berbicara masih kurang, dan lain sebagainya. Tapi dari kekurangan itulah gue bisa belajar banyak hal. Gue bisa belajar untuk improve kualitas dari video gue jadi lebih baik ke depannya. Jadi it's okay aja kalau misalnya nggak sempurna di awal. Yang terpenting adalah kamu itu harus selalu belajar dari ketidaksempurnaan itu. Ubah ketidaksempurnaan itu jadi hal yang sempurna di kemudian hari sambil kamu
berproses. Jangan sampai kamu itu menghambat diri kamu untuk gak bergerak, untuk gak berproses karena kamu ingin sempurna di awal. Karena menurut gue itu bukanlah hal yang possible untuk dilakukan gitu. Karena susah banget kalau misalnya kita ingin melakukan hal yang langsung sempurna. Dan dibalik kesempurnaan di awal itu juga itu ada hal negatif. Kayak misalnya kita itu jadi lebih cepat puas dan akhirnya berhenti. Jadi ya stop perfeksionis, mulai aja dulu. Dari ketidaksempurnaan kamu bisa belajar banyak hal untuk improve hasil dari yang kamu lakukan. Oke, setelah ini stop deh takut memulai. Bayangin kalau kamu terus nunda 1 tahun dari sekarang, kamu itu bakal tetap di tempat yang sama. Tapi kalau kamu berani berproses, kamu berani mencoba, kamu berani mulai, walaupun 1% setiap hari, kamu itu dalam setahun pun kamu mungkin udah berbeda, udah ada progresnya dan udah jauh lebih baik. Dan kamu pasti akan berterima kasih ke diri kamu karena sudah berani untuk memulai. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau bermanfaat boleh like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu biar kita sama-sama jadi versi terbaik di tahun 2025.